Baik teman-teman, kita bahas kasus yang pertama. Di sini Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kita ketahui usia Tania di sini 7 tahun. Artinya Tania itu masih duduk di bangku sekolah dasar jika kita lihat dari usianya. Nah, anak dengan usia 7 tahun biasanya memiliki kemampuan adaptasi yang rendah. Reaksi dan koordinasi dalam bergeraknya pun masih lambat. Kemampuan pemusatan perhatiannya terbatas, kemampuan berpikirnya terbatas, dan biasanya anak yang duduk di bangku sekolah dasar, apalagi seperti Tania 7 tahun artinya kelas 1 SD, itu senang terhadap hal-hal yang melibatkan sosial dan emosional. Nah, sosial dan emosional di sini itu biasanya hal-hal yang melibatkan perasaan dan pikiran. Nah, menurut teori perkembangan sosioemosional oleh Erikson, anak pada usia 7 tahun seperti Tania ini memerlukan peneguhan positif atau penghargaan terhadap tugas-tugasnya. Sebagai seorang pendidik, rencana atau cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar Tania itu dimulai dari melakukan pendekatan terhadap Tania, mengajak Tania bercerita lebih dekat agar dapat memperoleh informasi sebenarnya apa yang menyebabkan kurangnya atau rendahnya keinginan Tania untuk belajar dan sukses. Selain itu, kita perlu memberikan semangat serta pujian atau apresiasi terhadap apa saja pencapaian yang dilakukan oleh Tania. Selain hal-hal tersebut, kita sebagai seorang pendidik juga perlu mengenali gaya belajar anak. Kita juga perlu fokus pada minat anak tersebut agar kita dapat memotivasi dan meningkatkan keinginan belajar setiap peserta didik kita. Begitu pula dengan Tania. Nah, baik teman-teman, menurut saya seperti itu mengenai kasus Tania. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang kedua itu ada anak yang bernama Samuel, dia berusia 10 tahun. Pada kasus ini, ia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya agar tetap tinggi. Kemudian, dia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, pada kasus ini, kita sebagai pendidik harus mendekati Samuel dengan secara emosional. Kemudian, kita ajak Samuel ini berbicara berdua layaknya sebagai guru dan murid. Kemudian, kita beritahu bahwa kegagalan itu bukan hal yang fatal hukumnya. Namun kegagalan itu merupakan sebuah proses menuju kesuksesan. Kemudian kita juga harus selalu mengajak Samuel ini untuk berpikir positif dan optimis. Mengapa? Karena dengan kita selalu mengajak Samuel ini untuk berpikir positif dan optimis, diharapkan murid tersebut bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian jangan lupa juga untuk kita selalu menanamkan kata-kata motivasi kepada Samuel ini, bahwa rasa takut itu tidak ada dimanapun kecuali di pikiran kita sendiri. Perasaan takut akan gagal itu harus dilawan dengan sikap pemberani. Perasaan takut terhadap kegagalan itu hanya membuang-buang waktu, karena jika kita ingin melakukan sesuatu namun kita sudah berpikir duluan bahwa ini akan gagal, maka kita tidak akan melakukan hal baru tersebut karena kita takut untuk gagal. Jadi selalu tanamkan pikiran kepada Samuel bahwa semua itu adalah proses menuju suksesan. Jadi kita harus mencoba hal-hal yang baru agar kita bisa mengetahui bagaimana strategi kita ketika kita mengalami kegagalan seperti itu. Langkah pertama adalah guru fokus untuk menjalin komunikasi secara individu kepada Sandra. Artinya dengan mengajak Sandra itu ke ruangan yang tidak ramai dengan teman-temannya, seperti ke ruang guru atau di kelas pada saat jam pelajaran. Hal ini dilakukan untuk memberikan sifat terbuka kepada Sandra untuk menceritakan apa permasalahan yang dihadapinya kepada gurunya sendiri atau kita.
Langkah yang kedua adalah mencarikan siswa yang aktif. Artinya, siswa yang aktif ini akan kita tempatkan untuk duduk sebangku dengan si Sandra. Kenapa? Agar Sandra mampu bersosialisasi walaupun hanya kepada satu siswa saja. Kita bisa menggunakan otoritas kita sebagai guru untuk menempatkan siswa yang aktif tersebut untuk duduk sebangku dan mencoba bertukar pikiran kepada Sandra. Yang ketiga, melibatkan Sandra dalam segala kegiatan pembelajaran. Contohnya pada saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas, apabila ketika kegiatan tanya jawab dilaksanakan, memberikan kesempatan kepada Sandra untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kemudian dari jawaban yang diberikan, kita sebagai guru memberikan apresiasi, yaitu dengan bentuk pujian, seperti memberikan tepuk tangan atau mengatakan bahwa jawaban Sandra sudah tepat dan dilengkapi dengan jawaban-jawaban yang mungkin lebih baik lagi atau ditambahi dengan penjelasan oleh guru. Langkah selanjutnya adalah mengubah metode mengajar kita menjadi student center learning. Artinya kita bisa membentuk kelompok-kelompok diskusi atau kelompok-kelompok kecil pada siswa tersebut dan menempatkan si Sandra ini pada satu kelompok yang dimana kita berikan tugas kepada setiap kelompok untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan pemahaman tentang bullying bisa saja, kemudian dengan memberikan pemahaman tentang kita tidak boleh membeda-bedakan sesama teman atau sesama siswa, atau sebaiknya jangan menjauhi teman, justru kita membantu dia untuk saling berkembang. Dalam upaya mengatasi permasalahan pengelolaan kelas, baik individu maupun kelompok, yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu dengan memberikan teguran dan nasihat terhadap individu maupun kelompok yang bermasalah. Nah, jika dilihat dari kasus Sandra, permasalahan dapat bersifat individu maupun kelompok. Pertama, individu Sandra yang terlihat tenang dan kurang aktif di kelas memicu permasalahan kelompok, yaitu teman-teman Sandra meremehkan kemampuannya, sehingga guru dapat memberikan pendekatan emosional terhadap Sandra, sehingga guru dapat mengetahui alasan Sandra bersikap tenang dan tidak aktif di kelas, dan nantinya diperoleh solusi yang terbaik terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya, di dalam kelas, guru dapat memberikan pelajaran yang aktif, yang menerapkan beberapa teori belajar meliputi teori belajar behavior, kognitif sosial, dan juga konstruktif. Selanjutnya, guru dapat memberikan penyajian materi yang menarik dan mudah dipahami oleh semua peserta didik. Guru memberikan latihan yang menstimulus kepercayaan diri Sandra untuk mengungkapkan ide ataupun gagasannya terkait suatu permasalahan, dan juga dapat meningkatkan kemampuan sosial kognitif dari Sandra. Selanjutnya, guru dapat membangun diskusi yang menarik sehingga semua siswa itu tertarik dan ikut andil dalam kegiatan diskusi tersebut. Nah, dalam diskusi tersebut, guru dapat menstimulasi pertanyaan untuk membuat Sandra menjawab pertanyaan dari guru maupun teman-temannya, sehingga Sandra dapat terlibat langsung dalam diskusi tersebut. Dan Sandra nantinya tidak terlihat pasif dan tenang di kelas, sehingga lebih dihargai oleh teman-temannya. Pertanyaan keempat, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk meningkatkan motivasi belajar dalam kasus Robert ini? Yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan emosional, di mana guru harus berinteraksi langsung dengan Robert, memberi kesempatan Robert untuk menceritakan apa yang ia rasakan dalam proses belajar. Selain itu, kenali gaya belajarnya, karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang suka belajar dengan cara membaca, ada juga siswa yang suka belajar dengan cara mendengarkan, dan ada juga siswa yang suka belajar dengan cara praktikum atau praktek. Nah, di sini guru akan lebih mudah memodifikasi materi dan sistem belajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa.
Nah, kemudian guru juga harus merencanakan proses pembelajaran yang menarik, seperti menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif, sehingga diharapkan siswa dapat termotivasi dalam belajar. Hal ini didukung oleh teori Edgar Dale yang menyatakan bahwa media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, karena dengan melihat dan mendengar, siswa akan lebih paham daripada hanya membaca. Nah, kemudian peran keluarga sangat penting dalam mengurangi tingkat rendahnya minat belajar siswa. Keluarga harus memberi perhatian lebih dan memenuhi kebutuhan kepada anaknya dalam belajar. Nah, yang terakhir, guru juga bisa memberi penghargaan saat siswa menunjukkan ketertarikan dan kemajuan dalam proses belajar. Minat merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena semakin tinggi minat peserta didik dalam proses pembelajaran, maka semakin tinggi pula kemauan dia untuk belajar. Nah, minat ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang faktor pertama itu adalah faktor dalam, yaitu dari dirinya sendiri. Sedangkan faktor kedua itu adalah faktor luar, yaitu bersumber dari lingkungan, keluarga, dan juga teman atau gurunya. Nah, berdasarkan studi kasus nomor 3, saya melihat Robert ini dipengaruhi oleh faktor luar. Karena apa? Karena Robert ini tinggal bersama bibinya, tidak dengan orang tuanya, sehingga mengakibatkan kurangnya minat Robert ini untuk belajar, karena disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap orang tuanya ataupun dari keluarga intinya. Nah, solusi yang saya ambil yaitu dengan melakukan pendekatan emosional, yaitu dengan memberikan perhatian, motivasi-motivasi dan juga nasihat-nasihat bahwa semua kasih sayang yang dari orang tuanya itu bisa didapatkan di lingkungan sekolah, yaitu dari guru-guru dan juga teman-temannya. Nah, motivasi ini ada dua, motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi atau dorongan dari dirinya sendiri. Jadi, ini tergantung dari dirinya sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang didorong oleh orang luar atau atau guru, teman dan juga masyarakat atau keluarga lainnya.